kalau kita berkata beberapa pakar mengubahnya 6 bulan ke depan, ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Oh, itu tidak akan merubah juga ya? Loh, Hubungan otomatis. merubah nggak merubah, yang menilai nanti konsumennya, bener nggak dia punya hitungan. Jadi dia bikin begitu bener nggak gitu. Ada dasarnya nggak? Gitu? Ada dasarnya nggak gitu. Yang kita nilai kan dari jam terbangnya, kapabilitasnya, kemampuannya untuk menggol-golkan semua kliennya dari titik yang datang ke tempat dia, katakanlah waktu itu terendah menjadi sesuatu yang betul-betul maksimal gitu toh. Untuk menghitung feng shui lebih baik dan akurat pakai kalender Masehi atau lunar. Ada orang bicara feng shui pakai kartu tarot tuh, datangnya dari mana itu? Tarot tuh gypsy, nggak nyambung. Kalau feng shui ya pasti kalender lunar dong ya. Bener. Cuma sayangnya dia pindah pada saat Ciong ya. Nah jadi kemajuan dia bisa terhambat karena ini. Iya, tetapi kalau saya lihat Ciongnya itu 3-6 tahunan. Artinya apa? Sekarang kan sudah masuk tahun keempat ya. Oke. Udah lebih membaik lah. Dia bilang, rumah lu salah. Salah di dapur, lu harus bongkar. Akhirnya dia bongkar, padahal itu saat Ciong yang dampaknya 12 tahun. Akhirnya dibongkar, hari ini belangsak hidupnya tau gak? Selamat malam sahabat Sonora. Bertemu kembali kali ini dengan Tony Wicaksono. Nanti juga akan ada pakar yang akan terus saja berbincang selama sejam ke depan. Dan saya undang Anda dari sekarang untuk mengirimkan pertanyaan yang nanti akan saya ajukan kepada pakar di segmen ketiga dan keempat. Pertanyaan tentang Feng Shui yang bisa Anda ajukan kepada pakar di WhatsApp studio kami 0812-112-9200. Tentu saja jangan lupakan adalah namanya, nama Anda, kemudian tanggal lahir dan jam lahirnya ya, yang detail sahabat semua. Kita sapa dulu Pak Kang ya di malam hari ini. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga dan Sony. Setelah sekian purnama akhirnya bisa bertemu kembali ya. Bukan main. Pak Kang nih, 3 hari lagi kan masuk bulan keempat, bener ya? Bener. Ini ya. Kalau nggak salah Pak Kang tuh pernah bilang kalau udah 3 hari 4 hari menjelang itu sebenarnya udah mulai masuk apa sih? Rasanya aura ya Pak Kang. Udah. Dampaknya udah mulai masuk seminggu sebelum pergantian. Nah, gitu. ya dampaknya yang mulai dirasakan. Nah, ya. maka daripada itu nih kebetulan juga Sony yang memulai perbincangan ini. Kan kalau kita berbicara kata kunci nih. Siap. Tahun ini kan tahun yang merupakan tahun pergumulan prinsip, emosi, dan kelogikaan yang tidak berbeda dengan adu strategi. Maka adu strategi kan mencuat ke permukaan. Ya bahkan bukan saja berkaitan atau terjadi di antara para pebisnis, melainkan juga di antara negara loh ya. Ya. Itu iya sengitnya bukan main kan antara Amerika Donald Trump dengan Xi Jinping yang dari di Cina ya, di China ya. Betul, itu jadi bahasan tiap hari juga di Sonora. Benar, jadi akhirnya itu diperbincangan terus menerus. Nah, oleh sebab itu kita yang sudah paham dengan kondisi terjadinya adu strategi mesti waspada gitu. Karena pada bulan Imlek yang ketiga Sagwe itu kan antara tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan 27 April 2025. Ya. Nah, di situ dikatakan bahwa kata kuncinya motivasi pemacu target. Jadi kita harus selalu memotivasi agar target kita tercapai gitu ya. Dengan menggencarkan daya juang. Tetapi setelah mau seminggu udah mendekati ke bulan keempat Imlek, kita harus waspada tuh. Tahu nggak apa predikatnya, kata kuncinya? Apa tuh kata kuncinya? Ambisi liar. Oh, ambisinya bisa menggebu-gebu begitu?
liar, jadi nggak karu-karuan. Jadi yang dipikirkan dengan yang dinegosiasikan bisa berbeda. Oke. Awas nih, hati-hati nih, jangan sampai kita salah langkah. Akhirnya, jalur. iya, misalnya kita membuka sesuatu yang menguntungkan bagi pesaing kita. Ya, tadinya kita nggak mau beli barang dari pesaing dan kita minta pesaingnya membuka peluang bagi barang kita masuk, gitu kan? Akhirnya malah kita yang so aksi beli-beli barang dari mereka. Akhirnya jadi impulsif lah. Benar, itu karena ambisi yang begitu liar bisa memecah strategi, mengabaikan ancang-ancang. Jadi ancang-ancang pun hilang. Nggak ada ancang-ancang, nggak ada persiapan, kan itu namanya hantem kromo. Siap. Nah, kita lihat nanti kalau itu terjadi berapa bulan kemudian bonyok kita, toh. Kalau bulan ketiga kan motivasi nih. Bulan keempat berarti yang perlu diperhatikan adalah kontrol diri berarti. Benar. Nah, kita juga udah publish kok video bulan Imlek yang keempat ya, bisa diseksamai. Benar. Jadi ini segala lapisan ya, pebisnis dalam artian pedagang kecil, karyawan, termasuk pebisnis besar ya, juga harus mewaspadai fenomena semacam itu. Ya, jangan lupa juga nih untuk sahabat Sonora subscribe dulu ya YouTube-nya Pakang di FPC. Thank you. Karena kita akan bergerak juga ke YouTube Pakang ya. Iya. Benar. Ini ada siapa nih yang mau disampaikan pertanyaan? Ini ada dua pertanyaan yang mungkin mirip-mirip ya. Oke. Ini saya bacakan dulu dari Hansel Sutanto. Oh, dikirain Hansel Christian nih penyiar Sonora. Pada video ramalan 12 show di bulan ketiga Imlek Sagwe 2025-2576. Oke. Selamat malam Pak Kang, salam sehat selalu katanya. Ya, kita juga berharap Hansel Sutanto selalu sehat ya, keluarganya pun demikian ya, dan berkesuksesan. Saya memiliki pertanyaan yang kiranya menarik sekali untuk dibahas. Wih, menarik banget nih, apa yang dia tanyakan nih? Jadi nunggu nih, ini menarik bener gak nih? Iya. Kalau nggak menarik diapain? Ini katanya tim FSE, dua pertanyaan yang dikirimkan mirip-mirip katanya. Okay. Nah, beberapa pakar praktisi feng shui yang menerapkan perhitungan tanggal lahir khusus untuk belahan bumi bagian selatan, di mana elemen tanggal lahir terutama pada pilar bulan diubah 6 bulan. Diubah 6 bulan. Misal si A aslinya lahir di bulan kelinci, diubah menjadi bulan ayam. Menurut mereka, karena posisi Indonesia terutama yang di bawah garis khatulistiwa, Pulau Jawa, Bali, Sumatera bagian selatan dan sebagainya berada di belahan bumi selatan, sehingga perhitungan bulannya mengikuti musim di negara bagian selatan seperti Australia dan sebagainya. Menurut Pakang, apakah perlu dilakukan penyesuaian elemen kelahiran, terutama pada pilar bulan, khususnya pada mereka yang lahir di belahan bumi selatan? Apakah negara seperti Australia juga melakukan penyesuaian elemen feng shui-nya sesuai musim di belahan bumi selatan? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ini juga pertanyaan baru untuk saya nih. Iya, saya mau tanya sama Sony. Saya juga belum tahu sama sekali nih jawabannya. Iya, saya juga belum tahu nih jawabannya nih kalau menurut Sony. Karena kan tadi di awal dia bilang beberapa pakar, berarti nggak semua dong ya? Nggak semua. Termasuk pakar ya. juga kan? Kalau kita berkata beberapa pakar mengubahnya 6 bulan ke depan, ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Oh, itu tidak akan merubah juga ya? Loh, merubah nggak merubah, yang menilai nanti konsumennya. Bener nggak dia punya hitungan? Bener nggak komposisi itu melahirkan apa yang harus dibicarakan, diperbincangkan, disubstitusikan, dan kemudian diwujudkan sebagai satu modal buat melangkahi, memajukan sepak terjangnya demi sebuah kesuksesan yang lebih baik. Oke, tapi sebentar Pak Kang, tadi Pak Kang bilang tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Tidak masalah kalau itu benar. Oh, oke. Jadi dia bikin begitu benar nggak gitu?
Ada dasarnya nggak? Gitu? Ada dasarnya nggak gitu. Kalau menurut saya itu ngaco gitu. Tapi buat apa dirubah juga begitu ya? Iya, tetapi kalau dia terus mengubahnya terus kemudian klien-kliennya sukses, oh berarti dia memang bagus dong gitu. Yang kita nilai kan dari jam terbangnya, kapabilitasnya, kemampuannya untuk menggol-golkan semua kliennya dari titik yang datang ke tempat dia, katakanlah waktu itu terendah menjadi sesuatu yang betul-betul maksimal gitu toh. Ini lebih baik tidak disesuaikan ya, seperti kata Hansel Sutanto tadi. Nah, kalau ditanyakan bagaimana dengan Australia, saya tahun 9495 itu ditanyakan oleh SBS. SBS itu di Sydney. Ya, saya pada saat itu bersama Ebet Kadarusman almarhum ya, mengisi acara. Dia ajak saya keliling kota Sydney. Dan kemudian saya harus terapkan dong pengetahuan saya yang saya miliki ke dalam perhitungan titik-titik mana bagusnya buat jalanan, mall, apa segala macam. Semua kan saya harus terapkan kan. Setelah berputar-putar ya, jadi ini acaranya bukan di dalam studio nih. Kemudian ditanya lah sama si pewawancara, menurut Pak Kang bagaimana? Saya bilang, ini kok ya seperti sudah di feng shui lo kota ini, saya bilang. Karena rapi ya? Bukannya rapi, sesuai dengan tatanan feng shui. Tatanan feng shui yang saya tahu, tatanan feng shui yang dasar-dasar pijakannya sudah saya terapkan. Dan yang saya terapkan itu tidak ditambah-tambahin 6 bulan seperti yang dikatakan oleh Hansel. Ya. Dan ternyata memang benar ya, di sini ya memang ya semuanya berjalan dengan baik lah ya. Nah, kemudian apa jawabannya? Pak Kang benar, karena Sydney dibangun dengan konsep feng shui, satu dari Singapura, satu dari Hong Kong. Pertanyaan saya, apakah sudah ada perubahan yang mendasar yang berbeda dari pakem utamanya? Saya bilang enggak, masih benar. Jadi kesimpulannya kalau saya bicara begini, orang yang mengubah ke 6 bulan begitu kan ngaco belok. Karena dengan penataan feng shui yang tidak diubah seperti itu, ya contohnya sudah ada di sini begitu ya. Benar. Nah, tetapi kalau saya ditanya, kembali lagi sama Hansel, menurut Pak Kang boleh nggak itu ditambahin 6 bulan? Iya, kalau itu bermanfaat buat kliennya dan kliennya pada sukses, kenapa enggak? Ikutin aja gitu kan. Ya semua kan tujuannya adalah mencapai apa yang diinginkan kan. Benar. Iya. Apapun caranya yang penting sukses saja. Benar, tapi saya yakin ngaco semua gitu. Jadi katanya pertanyaan Hansel mirip sama yang satu lagi. Coba saya baca ya. Oke, boleh. Ada dari Bobby Andika pada video ramalan 12 yuk di bulan keempat si gue. Ini dua-duanya di ramalan bulanan nih. Oh, ini yang baru di dipublish ya di si gue di tahun 2025-2576. Oke. Mohon izin bertanya Pak Kang. Untuk menghitung feng shui lebih baik dan akurat pakai kalender Masehi atau lunar gitu. Ya, ini banyak yang tanya ini. Banyak yang tanya ya? Banyak yang tanya. Padahal kan sudah jelas pakai kalender lunar dong ya? Iya, ya saya sih nggak mau mengadu domba. Tapi sewajar-wajarnya aja deh. Saya bukan mau memojokkan seseorang, tapi ini kita bicara logika. Ada orang bicara feng shui, pakai kartu tarot tuh datangnya dari mana itu? Tarot tuh gypsy. Nggak nyambung. Kalau feng shui ya pasti kalender lunar dong ya? Bener. Ya jangan pakai yang ini dong, pasti ngaco. Nggak mungkin ketemu. Ini ada lanjutan nih Bang pertanyaannya. Kalau saya hitung pakai Masehi, saya kayu yin kuat.
Kalau itu apa Pak Kang? nah kayu yin kuat itu kayu yin mungkin yang dimaksud positif Oh, ya. Kalau pakai kalender lunar saya kayu yang lemah. Ini nggak ada nih cerita begini. Ini ngajaran dari mana saya nggak tahu nih datangnya nih. mungkin melihat kalender lunarnya bukan kalender dari Pak Kang ya. Saya nggak tahu deh ya karena Oke, kita break dulu nggak apa-apa kan, kita lanjutkan oke lagi. oke Kita istirahat sejenak, kita jeda sebentar, untuk itu kita kembali lagi di Sonora Sensei. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Anda masih berada dalam program Sonora Feng Shui sepekan ini bersama Tony Wicaksono dan juga tentunya Pak Kang Hongkian. Pak Kang, kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan yang sebelumnya kan? Oke. Jadi gini, Sony, saya mau minta maaf kepada praktisi Feng Shui yang melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Tetapi saya bukan mau memojokkan mereka sama sekali enggak, dan saya bukan mau menutup kocek mereka gitu ya. Iya. Tetapi saya juga harus punya kewajiban untuk meluruskan yang mana Feng Shui, yang mana bukan gitu. Ya seperti kemarin kita juga bicara bahwa kalau nyalakan lampu pindahan rumah itu adalah bagian daripada keyakinan, kepercayaan gitu ya. Nah, kemudian numerologi ya itu dipakai untuk menghitung, bukannya kemudian dijeblak buat pemakaian nomor rumah, nomor HP yang bagus, nomor yang cantik yang datang keberuntungan itu nggak ada ya, jadi itu nggak ada sama sekali gitu ya. Nah sekarang mereka kalau angka 4 aja misalnya itu angka yang paling menakutkan, si mati katanya ya. Iya. Ya itu dari Cina toh. Benar. Nah kemudian jadi orang Tionghoa lah yang memakai angka 4 menakutkan itu. Nah kemudian kalau orang bule Friday the 13th, 13. ya toh? Nah, Paling takut itu. Tetapi coba, kita tinggal di mana sih? di Indonesia. Kalau di Indonesia yang berbahaya tuh angka berapa? Wah, saya nggak tahu. Kalau celaka, nggak ada celaka 13. Ada ya. Nggak ada celaka 12. Semuanya untung ya. Nggak, kalau dibilang celaka 12. Oh, celaka dulu. Pusing 7 keliling. Nah, kalau kita ikut gaya barat, 7 itu laki seven. Ya. Ya kan? Tapi di Indonesia kan pusing yang 7 keliling. Jadi nggak bisa itu diterapkan seperti hal-hal semacam itu gitu ya. Kita mesti logik gitu ya. Berpikiran, jangan karena hal-hal semacam ini kemudian kita merusak apa itu Feng Shui yang sebenarnya gitu. Ya kita juga mesti punya tanggung jawab moral untuk menjunjung tinggi Feng Shui sebagai pengetahuan. Kalau kita nggak mau bilang sebagai sebuah ilmu turun-temurun yang udah ribuan tahun toh. Nah, jadi saya lanjut lagi ya. Boleh sekali. Daripada saya nanti panjang lebar berbicara yang semacam itu ya. Jadi mohon izin bertanya Pak Kang. Untuk menghitung Feng Shui lebih baik dan akurat pakai kalender Masehi atau lunar sudah. Kalau saya itu pakai Masehi, saya kayu yin kuat. Kalau pakai kalender lunar, saya kayu yang lemah. Boleh bantu hitungin nggak Pak Kang? Nama saya Bobby Andika Balia Aski. Saya lahir Masehi 2 Agustus 1995 pukul 2.30 PM. Kalau lunarnya tanggal 7 bulan 7 2546 pada jam yang sama dong ya. Yep. Terima kasih Pak Kang. Semoga ilmu-ilmu yang Pak Kang berikan menjadi kebaikan ya. Dan Pak Kang sehat selalu. Terima kasih doanya. Saya juga berdoa untuk Bobby Andika hal yang sama. Tetapi satu hal, saya juga harus menjunjung tinggi
ketentuan yang sudah digariskan pada acara kita ini. Bahwa kalau bertanya soal pribadi, tolong diajukan ke Radio Sonora FM. Ya, WhatsApp-nya ya. benar, dengan mengetik feng shui, nama lengkap dan segala macam yang jelas diajukan ke nomor 0812-112-9200. Jadi bukan saya pelit loh ya, saya juga harus menjunjung tinggi ketentuan ini. Dan semua adil ya. Iya, jangan sampai nanti saya yang disudutkan oleh para sahabat Sonora. Pakang nggak adil loh ya. Wah nanti malah, wah kalau gitu kirimnya ke YouTube aja deh. Iya. Bahaya. Jadi itu ya, kalau untuk tanggalnya benar ya, bahwa 2 Agustus 1995 itu adalah 7 bulan 7 tahun 2546. Oke. Masih ada waktu? Untuk satu pertanyaan lagi Bang sekarang. Oke ya, ada pertanyaan pendek aja kok. Ada dari Sahroni, pada video teras rumah, solusi feng shui agar cepat sukses dan kaya. Bagaimana kalau di ruang tamu ada pintu kamar tidur? Bagaimana ya? Boleh Pak, boleh ya Pak Kang. Nah, ini dia Sahroni ini rupanya baru, pendatang baru kali ya. Baru. Ya udahlah kita jawabin deh. Sebetulnya ini udah banyak dibahas gitu, bahwa kalau ada kamar tidur yang pintunya menghadap ke ruang tamu, pada umumnya kalau kita masuk ke ruang tamu, dia ada di kiri atau kanan daripada ruang tamu tersebut gitu ya. Itu akan mengakibatkan masalah keuangan, dimana jangankan orang lain, keluarga pun nggak mau ngerti kalau kita bilang kita bokeh gitu ya. Jadi harus ditolong gitu, dia punya masalah lebih penting daripada kita gitu ya. Nah nanti kalau udah ditolong dia juga akan lupa lagi, nggak akan bayar gitu ya. Itu dampaknya ya. Bener, jadi itu yang nggak boleh, sehingga patutlah dipindahkan oleh Sahroni ke posisi di mana pintu itu tidak menghadap ke ruang tamu, atau dipasangkan penyekat ya dengan divider yang tingginya, lebarnya tingginya melebihi ukuran daripada pintu kamar tidur tersebut. Oke, nah saya mau tanya juga nih, ini mungkin banyak ditanya juga. Kalau di akalinya pakai cermin, Pak Kang? Nggak bisa. Cermin pasangnya di mana? Jadi harus pakai penyekat. Ya sekarang kalau mau pasang cermin, cerminnya pasang di mana? Cerminnya pasang di pintu kamar tidurnya. Pintu kamar tidur. Di depan pintu kamar tidur ada apa? Apa kita mau merusak rumah kita sendiri? Ah, iya itu yang tidak mungkin ya. Nah, itu ada pernah dulu satu pertanyaan di mana, bahkan bagaimana kalau pintu itu bukannya kita pasang di atas pintu utama, tapi kita keluar dari rumah menuju ke halaman, kita pasang cermin menghadap ke pintu utama. Saya bilang aneh-aneh aja, mau keluar mesti apa, berkaca, bercermin ria gitu. Iya ribet juga ya kalau tiap keluar ya, harus ke cermin dulu. Iya, kan aneh kan? Ya, padahal cermin itu yang datangnya dari tetangga bisa merusak kita, apalagi kalau kita yang pasang sendiri. Pasti ngerusak Pak ya. Bener, jadi jangan sampai itu terjadi gitu ya. Ini hanya bisa diakalinya oleh penyekat ya. Oleh penyekat ya. Kalau misalnya penyekat nggak bisa, paling-paling ada dua ya. Paling-paling kita pasang gorden yang menutupi seluruh bagian daripada pintu kamar ya. Tapi ini dampak positifnya kecil ya. Oke. Begitu juga ada cara lain, misalnya kita memasang di kiri kanan pintu tersebut dua posisi seruling. Seruling. Ya, seruling feng shui. Oke. Ya, jadi di toko-toko feng shui itu ada jual ya. Ada tuh ya. Ada. Jadi seruling feng shui itu diikat dengan tali merah ya. Nah, yang alat tiupnya itu harus di bagian bawah, yang buat keluar suara di atas, dibentuklah membentuk segitiga telapak kaki gitu ya. Nah, di kiri dan kanan daripada pintu itu juga bisa mengurangi. Tetapi yang terbaik tentunya adalah memasang penyekat, atau bahkan jauh lebih bagus
untuk memindahkan. Namun berbeda kalau kita memasang penyekat dan penyekat itu kita sudah buat dari luar dan kita belinya itu memang portable, ya sudah jadi dan tidak berongga-rongga, itu bisa kita langsung letakkan tanpa mencari tahu waktu yang berkeselarasan. Tetapi kalau kita merubah posisi pintunya ya ke arah yang berbeda, ingat ya, apakah kita tahun tersebut sedang selaras atau sedang ciong? Kalau lagi ciong jangan dong ya. Dan kemudian carilah tanggal yang selaras juga dengan jam yang selaras pula. Oke, baiklah, silakan. Kita sudahi dulu segmen ini. Kita nanti akan bertemu dengan sahabat-sahabat Suka Sonora di WhatsApp ya. Oke. Kemana-mana sahabat Sonora, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami, sahabat Sonora, Tony Wicaksono dan Pak Kang Hongkian dalam program Sonora Phone. Sudah siapkah Pak Kang untuk bertemu dengan sahabat-sahabat Suka Sonora? Pasti jawabannya selalu always ya. Tahu aja. Nanya sendiri, jawab sendiri. Oke, kita kalau gitu ini ke sahabat Juragan ya. Wah, namanya susah, saya aja langsung ya. Ya. ELL ERT ya, jadi alert ya, kemudian nama tengahnya Uland RULAND ya, tanggal 27 Agustus kan? 27 bulan 8 tahun 1979 yang melahirnya 7.25 pagi. 7.25 ya. Ya, ini pekerjaannya adalah wira swasta, lebih tepatnya adalah guru privat musik piano dan biola. Ini punya ruang kursus kerja di rumah dan rumahnya ini menghadap selatan. Bagaimana Pak Kang jika melihat? Nomor 1 ya, kemampuan dia untuk seni. Oke. Memang sebetulnya nggak begitu hebat atau. Oke. Tetapi dia sebagai guru seni itu justru luar biasa hebat, kan aneh kan? Sebagai guru, darah seninya tidak terlalu bagus. Tidak terlalu kental, tapi sebagai guru dia akan membimbing murid dengan baik. Jadi nggak salah dia menjadi guru, bahkan murid-muridnya memperoleh keuntungan daripadanya, gitu ya. Itu sudah pilihan yang tepat ya. Benar, jadi selama dia di bidang itu mesti banyak kemajuan, asalkan dia mulainya pada saat yang tepat. Dia ada cerita nggak kapan dia mulainya itu? Sebentar Pak Kang, dia kasih informasi itu cuman rumah saja sih. Kalau kerja dia tidak menyebutkan dari kapan. Rumahnya itu dia menyebutkan hadap selatan. Ya. Tapi sejak Desember 2021. Dia sejak Desember 21 dia menempati rumah yang hadap selatan. Iya, sebentar. Cuma sayangnya dia pindah pada saat ciong ya. Oh, pindah pada saat ciong. Bener. Oke. Nah, jadi kemajuan dia bisa terhambat karena ini gitu. Oke. Iya. Hambatannya ada pada rumahnya ya. Bener. Padahal rumahnya udah sesuai, cocok. Sehingga dia itu kan dari 2021 ya. Iya. Saya hitung lagi ya. Jadi sebenarnya hadapnya sudah cocok, hadap selatan. Bisnisnya juga sudah cocok, tapi yang sayangnya yang akhirnya jadi hambatan adalah tetapi dari kapan ya? Iya, tetapi kalau saya lihat ciongnya itu 3 sampai 6 tahunan. Artinya apa? Sekarang kan sudah masuk tahun keempat ya. Oke. Udah lebih membaik lah. Oke, baik. Kemudian minta disarankan untuk warna yang cocok Pak Kang. Iya, warna yang cocok dia sih cocok untuk berkarya pakai baju warna merah dan hitam, biru, abu-abu. Oke. Oh ya Pak Kang, untuk yang ciong 3 sampai 6 tahun itu berarti solusinya hanya bisa menunggu atau bagaimana Pak Kang? Pada umumnya ya sulit buat kita mencari tahu karena itu private sekali hitungannya. Belum tentu juga secara private kita temukan caranya ya. Banyak sekali juga saya punya klien yang karena ngotot gitu ya. Misalnya ada satu yang di Lampung misalnya ya.
Dia lagi maju-majunya Sony. Kemudian dia pergi ke tempat orang kemasukan, tahu nggak kemasukan? Kemasukan. Lothang itu, masuk dewa ceritanya. Nah dewa ini juga nggak ngerti feng shui, ya kan? Tapi juga ngatur-ngatur feng shui. Loh. Dia bilang, rumah lu salah di dapur, lu harus bongkar. Dibongkar Akhirnya dia bongkar, padahal itu saat Ciong yang dampaknya 12 tahun. Ya, nah kemudian istrinya dia ingat pesan saya, nggak boleh bongkar apapun pada tahun itu. Dia bilang sama suaminya, tahu nggak suaminya bilang apa? Apa tuh, Bang? Lu perempuan tahu apa katanya. Wah. Akhirnya dibongkar, hari ini belangsak hidupnya, tahu nggak? Waduh. Habis-habisan. Kemudian maksa saya, marahin saya, suruh saya cari caranya membalikan kondisi ke semula dia yang waktu saya udah atur menjadi baik itu kan. Iya. Dia nggak rela dong. Saya tanya, yang nyuruh lu bongkar ke dapur siapa? Temen lu kan? Iya. Ya, yang kemasukan itu kan? Yang lotang itu kan? Ya lu minta tolong dia dong, dia yang sahati kok. Ya betul nggak? Iya. Kita bicara yang logis-logis aja, bukannya kita mau mojokin seseorang ya. Kita bicara logis, kalau ada sebab, ada akibat, ya seseorang tuh harus jangan seenaknya kalau memberikan solusi, ya harus yang sesuai dipikirkan masak-masak. Ya kalau dipikirkan masak-masak, kalaupun terjadi kekeliruan, dampaknya ya nggak akan fatal begitu. Iya. Oke, Bang. Kita sudah cukupkan untuk LR Rulan. Kita berpindah satu lagi sebelum kita break kembali adalah Wilson Wijaya. Wilson Wijaya ini lahirnya tanggal 20 Oktober. Wilson Wijaya 20 bulan 10 tahun 1991. 1991. Pukul 15:25 sore. Oke. Pertanyaannya ada dua. Saya cocoknya tinggal di rumah hadap mana? Dan yang kedua adalah pekerjaan atau usaha yang cocok. Silakan, Pak. Ya. Wilson Wijaya ya. Iya. Ini sionya sio kambing logam. Lahir pada tanggal 13 bulan 9 Imlek ya, tahun 2542 ya. Dari komposisinya jelas bahwa kalau kita berbicara bisnis, kelihatannya belum siap, kecuali memang dari kecil Wilson sudah diajak oleh orang tua berkecimpung di dunia mistis. Tapi kalau enggak, ini berat buat dia. Nah untuk itu saya mau minta tolong Wilson memakai baju warna hijau selama setidaknya 2 tahun agar dia siap menjadi pebisnis gitu ya. Nah tetapi dia kan bersio kambing ya. Nah, kalau sio kambing sekarang nggak ciong nih, tahun depan tahun kuda juga nggak ciong, tapi di tahun kambing nanti dia ciong. Jadi kalau dia mau mulai, jangan pada tahun kambing gitu ya. Nah kalau dia belum siap, dia harus pakai baju warna hijau, ya setelah tahun kambing lah. Ya, nah itu jadi dia harus pakai baju warna hijau, kurangi warna putihnya, karena kalau enggak dia tuh keras kepala dan memaksakan kehendak gitu ya. Nah kemudian bidangnya ya, bidang api dan tanah. Ada beberapa lain yang cocok, tetapi yang menonjol bidang berunsur api dominan, tanah dominan, atau campuran daripada keduanya. Oh ya, untuk rumah hadapnya Pak Kang? Rumahnya cocok hadap ke barat atau ke selatan. Oke, barat atau ke selatan ya. Oke, terima kasih atas jawabannya untuk Wilson Wijaya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Pak Kang ya. Oke. Segmen terakhir, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita sudah kembali lagi di segmen terakhir dalam program Sonora Santuy, masih bersama Pak Kang dan juga saya Sony Wicaksono yang akan kembali menyapa juragan dan juragan sukses sahabat Sonora yang sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan ya Pak Kang. Ya. Sudah kembali lagi. Oke. Kita kali ini ke juragan Felicia pakai C. Feli pakai F ya? Iya, pakai F, pakai C, Felicia. Iya. Ini yang nama keduanya saya aja langsung ya.
N-I-C-E. E-U-N-I-C-E. Ya, Felicia Yunis. Oke. Lahirnya tanggal 7 bulan 9 Tanggal 7 bulan 9 tahun 2004. 2004. Jam lahirnya jam 5 pagi, Pak Kang. Pas. Jam 5 pagi. Iya. Oke. Felicia ini ingin studi atau ingin kuliah atau bekerja di luar negeri. Baiknya di jurusan apa, Pak Kang? Kalau kita melihat potensi yang dia miliki, ya, Oke. menurut saya ada bagusnya kalau dia ambil pendidikan lebih dahulu ketimbang bekerja. Oh, pendidikan dulu baru bekerja. Betul. Kenapa? Karena kelihatannya memang belum siap dia gitu ya. Belum siap untuk bekerja atau belum siap untuk ke luar negeri? Belum siap untuk bekerja. Jadi kalau dia bekerja pada saat sekarang ini, saya takut banyak hambatannya. Oke. Ya, sehingga nanti kemudian menyia-nyiakan waktu yang ada. Nah, lebih baik kalau kemudian dia juga belajar dahulu. Terlebih yang sio monyet kan juga lagi ciong tahun ini, nggak boleh mulai bekerja gitu ya. Ini Felicia ini sio monyet ya? Bener, lahir tanggal 23 bulan 7 tahun 2555 gitu ya. Justru tidak boleh memulai bekerja. Bener, Sio. bener gitu ya. Walaupun dia memang punya satu prinsip yang kuat, tapi karena kondisinya dia punya daya juangnya juga belum ada ya, sebaiknya jangan gitu ya. Mendingan dia timba dulu ilmunya, sambil dia tingkatkan pola semangat dia agar dia lebih berlogika, lebih objektif dalam menghadapi segala sesuatu, dan lebih bersemangat dan berkedisiplinan, karena itu semua kekurangan dia gitu ya. Termasuk juga dia itu keras kepalanya bukan main. Oke, untuk ini Pak Kang, bidang pendidikannya atau jurusannya? Bidang pendidikannya dia tuh sebetulnya cocok di kedokteran. Oh, cocok kedokteran. Oke. Iya, dia dokter ya. Dia paling bagus dia dokter kebidanan ya. Dia di bidang kebidanan, kemudian dokter anak, kemudian juga dia bisa juga ke dokter kecantikan. Oke, nah ini Ya. baru masuk informasinya, ternyata kalau sekarang di Indonesia kuliahnya itu komunikasi, Pak Kang. Komunikasi termasuk yang cocok, tetapi kecocokannya dibanding kedokteran 1 berbanding 11. Oh, oke. Ya, jadi kalau dia ke ginekolog, apalagi lebih hebat lagi gitu ya. Oke, Tetapi kalau dia itu memang udah di mana tadi? komunikasi. Komunikasi, Siap. ya udah termasuk oke lah gitu ya. Sudah termasuk oke lah ya. Mm-mm. Oke. Itu saja nampaknya yang ingin ditanyakan. Terima kasih banyak atas jawabannya untuk Felicia. Kali ini kita ke Juragan Purnomo, Pak Kang. Purnomo. Siap, Purnomo. Ini Purnomo yang sama nggak? Ini biasa seringkali tanyanya. Semoga tidak ya. Purnomonya lahir tanggal 9 Harusnya kan juga dilengkapi Purnomo apa? Oh iya benar ya. gitu ya. Tadi sudah saya ingatkan padahal. Iya. Purnomonya lahir tanggal 19 bulan 2 19 bulan 2. tahun 1984. Iya. Lahirnya sekitar jam 19.30 malam, Pak Kang. 1930. Iya. Oh, ini udah langsung ditulis nih. Tanyanya borongan ya, Pak Kang, nggak apa-apa. Apa dia bilang? Unsur, kemudian kesehatan, usaha, dan keuangan. Tapi ya Dari tentu unsur saja unsur, Pak. saya nggak bisa lengkap banget karena kan namanya juga. Oh iya benar ya. Ya, paling enggak Purnomo ini sionya tikus, lahirnya tanggal 18 tikus kayu ya, 18 bulan 1 tahun 2535 gitu ya. Nah, yang paling harus diwaspadai, jangan pernah bersikap sok tahu, tetapi harus punya satu tujuan yang pasti. Iya. Kemudian juga bidang bisnisnya sebaiknya yang berunsur tanah atau air ya, itu Oke. aja. Tanah atau air. Iya. Kemudian kalau kesehatan, Pak Kang, yang perlu diperhatikan, Tolong lengkapi dulu deh. lengkapi dulu aja ya. Oke deh. Kalau gitu saya cari yang namanya sudah cukup lengkap. Ah, ini dia. Ada ini
Ini Juragan Handoko bertanya tentang dua anaknya, Pak Kang ya. Ya, Yang pertama anaknya adalah Ewen Sampurna, laki-laki. laki-laki. Ewen. Ewen, E-W-E-N. Ewen Sampurna. Sampurna. Ini mau ngapain ditanyain? Kenapa, Pak Kang? Udah kaya besar ya. Punya pabrik ya? Sampurna toh? Iya, bahkan punya pabrik ya. Aminin dulu aja. Lahirnya tanggal 21 September, Pak Kang. Tanggal 21 September tahun 2008. 2008. Lahirnya 0050. 0050. Yang kedua, ini anaknya laki-laki juga, Pak Kang. Ya, Namanya Steven Santika. Steven Santika. Santika. Yap. Ini juga nggak perlu nanya. Iya, punya hotel ya. Punya hotel. Hotelnya hotel grup Kompas lagi kan. Bener. Kalau Steven ini lahirnya 22 Oktober 22 bulan 10 tahun 2015. 2015. Jam lahirnya 21.30. 21.30 ya. Ya. Pertanyaannya, ini satu-satu dulu aja ya. Yang pertama adalah unsurnya, Pak Kang, untuk keduanya. Unsur pembawaan lahir adalah kalau Ewan itu adalah tikus tanah, Oke. Steven adalah kambing kayu gitu ya. Oke. Dan kelemahannya tentu saja pada elemen berunsur api ya dan logam untuk anak pertama dan kedua. Kemudian Kemudian tadi unsur, sekarang jurusan pendidikan yang cocok, Pak Kang. jurusan pendidikan ya yang pertama ini dia bisa di bidang kuliner ya, tetapi dia juga bisa di bidang politik dan di bidang hukum ya. Oke, ini anak pertama Ewen ya. Benar ya. Nah kemudian juga yang paling cocoknya, tapi paling cocoknya teknik mesin, teknik industri, teknik komputer. Oke. Nah untuk siapa yang kedua? Steven. Steven paling cocok bidang api, kemudian air, jadi dia cocoknya nih paling enak sih kalau diajarkan ke manajemen keuangan, kemudian diarahkan untuk ke pasar modal ya. Oh, oke. Iya, Oke, dia. nah, kalau dari bidang pekerjaan sendiri, Pak Kang, unsur ininya sama Apanya? juga ya Iya dong. jalannya. Iya, makanya saya suka bingung kalau ditanya pendidikannya apa yang cocok Pak Kang. Oh, Anda cocoknya jadi dokter. Terus nanti usahanya apa ya Pak Kang? Oh, jadi tukang jahit aja, saya bilang. Kan aneh kan? Kalau udah jadi dokter masa mau jadi tukang jahit? Iya. Ini kalau untuk handicapnya ada lagi, Pak Kang? Enggak, udah cukup. Sudah cukup ya. Oke, kalau gitu kita satu lagi untuk malam ini. Saya mau ke ini ada mau bertanya tentang anaknya lagi nih, Ibu Siska bertanya tentang anaknya, namanya adalah Jason Lin. Jason, J-S-O-N. J-A-S-O-N. Lin. Lin, ya. Oke. Jason Lin. Kemudian yang anak keduanya namanya Sela Lin, double L, Pak Kang. Sela Lin. Yap. Perempuan. Nah, kalau yang Jason Lin ini yang laki-laki, lahirnya 8 Agustus 8 bulan 8 tahun 2024. 2024. Jam lahirnya 21.10. 21.10. Ya, oh kalau yang Sela ini ternyata kakaknya, lahirnya tanggal 10 Juni. Oh, Sela ini kakak. Sorry, Pak Kang. Tanggal 10 Juni 10 bulan 6 tahun 2022. Jam 4.40 pagi. 4.40 dini hari ya. Iya. Yang ditanyakan adalah pekerjaan khususnya untuk Sela. Soalnya Sela ini selalu bilang mau jadi dokter gigi katanya. Oh, mau jadi dokter gigi. Kakaknya nih Sela nih. Iya, jadi dokter gigi bisa, tetapi kecenderungannya pas-pasan. Oh, tapi
kalau yang untuk bidang dokter lain? Dia lebih cocok ke dokter spesialis jantung gitu ya. Tapi kalau ke dokter gigi dia lebih cenderung pas-pasan gitu. Nah, tetapi yang lebih menguntungkan kalau dia ke bidang food tech, food science gitu ya. Kemudian juga ke industri makanan, minuman, ya terus ke IT, ya AI gitu, kimia, apoteker. Jadi kalau dibandingkan jadi dokter, kata orang sih apoteker itu otaknya 3 dokter katanya. Otaknya 3 dokter. Jadi lebih bagus kalau dia ke apoteker dong ya. Iya. Iya. Oh, nah ini kalau adiknya nih, Jason, kalau mau dokter juga spesialisnya di bidang apa kata mamanya? Kalau ini bisa loh ke kedokteran. Oh, bisa. Ya, dokter ginekolog, dokter anak, dokter anak, psikiater cocok ya. Oke. Kemudian juga dokter kecantikan, dokter kulit kelamin, dokter ginjal ya, spesialis, internis ya, itu banyak loh. Banyak ya. Yang tadi pertama ginekolog kan? Iya. Oke. Nah, terakhir warna pakaian yang sebaiknya dikenakan oleh keduanya? Kalau untuk anak yang pertama, sebaiknya sering dikasihkan warna merah ya. Kurangi warna hijau kesukaannya. Jadi kalau dia terlalu banyak hijau di tempat bermainnya, karena dia saking sukanya, tolong dikurangi dikit deh gitu. Iya. Kenapa? Takut nanti anak berkembang menjadi anak yang sok tahu gitu. Nah, kalau untuk anak yang kedua, tolong dikasih warna putih gitu ya, kurangi warna merahnya. Oke, baiklah. Semoga menjawab dan sehat-sehat selalu untuk anak-anaknya Juragan Siska. Pak Kang, terima kasih juga, sehat-sehat selalu sudah berbagi dengan sahabat Sonora di malam hari ini. Sama-sama, Sony, senang sekali kita bisa berbagi. Dan satu hal saya mau berharap sahabat Sonora tidak ada yang tersinggung dengan pembahasan saya pada malam ini, karena tujuan saya adalah bagaimana menegakkan feng shui sesuai ya. Jadi jangan sampai orang menyangka feng shui nantinya adalah ilmu klinik belaka. Itu aja yang saya maksudkan. Dan tujuannya untuk kebaikan sahabat. Benar ya. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama. Pak Kang, terima kasih. Sampai minggu depan. Selamat malam Sony. Selamat malam sahabat sukses Sonora dimanapun berada.